bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk bermajelis ilmu. Dan majelis ilmu adalah fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin, adalah sebuah proses yang harus kita jalani untuk kemudian mendapatkan ketenangan jiwa, mengangkat kebodohan dari diri kita agar kemudian kita makin istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk majelis ilmu yang paling utama, yang paling dasar adalah tentang akidah. Dan ketika panjenengan yang baru ikut, kalau yang udah sering saya lihat insya Allah paham, yaitu ketika kita memahami tentang akidah Islam itu sebenarnya dari masa ke masa itu sama, cuman bedanya makin mendekati hari kiamat, artinya makin kesini itu makin tebal kitabnya karena problematikanya makin banyak. Dan di sini di masjid ini saya membahas kitab akidah yang saya tahu itu yang pertama ditulis oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan di dalam akidah tersebut kita sudah pernah membahasnya. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian poin yang kedua adalah definisi tentang iman. Kemudian yang ketiga adalah definisi tentang sunnah dan keutamaan khulafaur rasyidin. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita sekarang. Artinya dengan waktu yang diberikan ke saya di masjid ini yaitu sebulan sekali. Mungkin kalau ada ustadz yang kosong baru dapat tambahan jadwal, maka tentu sebenarnya kitabnya tipis, tapi kemudian karena kita bahas lebih dalam, jadi ya sejak pertama saya ngisi di sini sampai hari ini baru sampai di poin yang ketiga. Dan ini bukan hal yang jelek, malah justru yang bagus, karena kita dalam belajar itu pelan-pelan dan mendalam, bukan kemudian kesusu, berusak-berusu, pada akhirnya juga nggak paham. Maka pada akidah yang ketiga, poin yang ketiga, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh muridnya, ya Abu Abdillah wa ma muwafaqatis sunnah. Jadi pada poin yang kedua, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya iman itu nggak sempurna kalau nggak sesuai dengan hati, mulut, dan perbuatannya. Karena nanti ada orang yang hatinya niku beriman, tapi mulutnya nggak mau ngomong syahadat, seperti Abu Thalib, itu tetap statusnya menjadi orang kafir. Tapi ada juga orang yang mulutnya kemana-mana ngaku orang beriman, tapi hatinya tidak beriman, itu seperti kaum munafikin. Ada juga orang yang secara hatinya dia yakin kalau Allah itu Tuhannya, kemudian secara mulutnya dia juga yakin kalau Allah itu Rabbnya, kemudian dia sholat dan seterusnya. Tapi dalam perbuatannya ternyata ketika kepepet ada masalah, dia lari kepada selain Allah. Ini yang disebut orang-orang musyrik. Jadi orangnya yo beribadah, yo sholat, mungkin ya tetangga kita, saudara kita, naudzubillah. Tapi dalam kondisi dia kemudian, oh ngapunten nggih, dah umure ra nikah-nikah, akhirnya dia nyari pengasih. Ada juga yang kemudian usaha ya ini gagal terus, akhirnya cari penglaris. Nah, itulah orang-orang musyrik. Maka yang diminta, yang dimau dalam akidah Islam itu ya tulus lurus antara hati, lisan, dan perbuatan. Jadi tidak boleh ada melenceng. Nah, dalam poin yang kedua yang lalu sebelumnya, yaitu yang namanya iman itu sinkron antara hati, lisan, dan kemudian perbuatan. Dan hati, lisan, dan perbuatan itu pun juga nggak akan sempurna kalau di poin yang ketiga, yaitu tidak muwafaqatis sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Lah muwafaqatis sunnah itu apa? Dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu taqdimu shaykhaini Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, yaitu kamu mendahulukan dua mbah tua, syekhon itu mbah-mbah tua, yaitu Abu Bakar dan Umar dari siapa? Dari selainnya. Kemudian wa taqdimu Utsman wa Ali ala man ba'dahu, dan kemudian mengutamakan setelah dua tadi, yaitu Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma, dari orang-orang setelahnya. Jadi nggak ada yang lebih mulia setelah Nabi SAW selain Abu Bakar setelahnya. Kemudian baru Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, kitab akidah ini saya ajarkan di masjid yang lain dengan kitab akidah setelahnya, yaitu akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di masjid yang lain juga kitab akidah Imam Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i. Bunyinya sama gitu kan. Makanya dalam poin-poin yang sama, pada permasalahan yang sama, itu bunyinya sama. Cuma nanti ada pembahasan yang beda itu karena pada zaman ulama sebelumnya itu nggak terjadi, kemudian pada ulama setelahnya terjadi. Nah, ini ada pembahasan tambahannya.
Itu aja perbedaan dari kitab-kitab akidah. Jadi bukan perbedaan yang sifatnya kemudian terus satu A, satu B, satu timur, satu barat, boten. Nah, kemudian terkait dengan poin yang ketiga ini kita sudah membahas sampai di keutamaan para sahabat. Sajane sahabat itu keutamanya apa sih gitu kan. Nah, maka disebutkan oleh para ulama, kemudian saya coba untuk rangkum keutamaan para sahabat ini juga bagian dari akidah. Nanti karena ada orang yang mudah sekali mencaci maki sahabat. Dulu sampai hari ini masih itu yang sering mencaci maki sahabat itu orang-orang Syiah. Tapi hari ini sebagian orang yang mengaku keturunan Nabi pun berani mencaci maki sahabat. Belum lama ada sebuah video viral itu, saya melihat itu ada seorang Habib itu ada dia ngomong bahwasanya ya Utsman bin Affan pun dia harus mampir ke neraka, mempertanggungjawabkan hartanya 500 tahun di sana baru kemudian dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga. Abdurrahman bin Auf. Padahal nanti kalau kita pelajari lebih dalam tentang bab sahabat ini, di situ ada al-asharatu mubasysyaratun bil jannah. Ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Kalau dia aja dijamin masuk surga, masa kemudian datang mampir ke neraka? Ini adalah hal yang mustahil. Ya, jadi ini yang kemudian harus kita pahami bahwasanya urusan akidah ini kritis bahkan pada poin-poin seperti itu. Gitu. Ini belum ngomongkan tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, baru ngomongkan soal kemanusiaannya, umat-umatnya, orang-orang yang membawa dakwahnya. Kenapa kok para sahabat ini harus kita muliakan? Karena kalau para sahabat ini adalah pengikut para nabi, kalau pengikutnya aja kita jelek-jelekkan, otomatis nanti ujung-ujungnya ya akan mengatakan yang dibawa oleh nabi itu ya salah gitu. Nah, atau kemudian dia akan mengatakan bahwasanya versi yang benar ada yang tak bawa, tapi dinisbatkan kepada Nabi SAW. Makanya Nabi mengingatkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang kemudian secara sengaja mengatakan bahwasanya ajaran ini adalah ajaran Nabi, sedangkan Nabi tidak pernah mengajarkan, ya siap-siap duduk di neraka. Ini menunjukkan ancaman yang keras bahwasanya ketika kita belajar agama atau mau menyampaikan agama, maka pastikan kembali kepada Nabi SAW apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama Nabi SAW mengatakan bahwasanya para sahabat adalah generasi yang terbaik. Jadi kalau udah generasi yang terbaik yang menjamin nabinya, maka ya ini adalah suri toladan yang terbaik. Nabi mengatakan khairun nas qarni. Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah generasiku pada zamanku, summal ladzina yalunahu, kemudian setelahnya summal ladzina yalunahu, kemudian setelahnya dan setelahnya. Berarti tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Artinya ketika kita kemudian mau mengenal generasi ini, mau mempelajari, mengikuti apa yang mereka pahami, maka insya Allah itu generasi terbaik. Sampai kalau panjenengan masih ingat dalam kisah orang-orang Khawarij, ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, yang dia kemudian mendatangi orang-orang Khawarij, dan dia nggak mau berdebat panjang lebar, dia cuma mengatakan aku ini sahabat dan aku hidup bersama Nabi dan aku tahu turunnya ayat dan aku ngerti makna ayat itu apa, dan nggak ada satu orang pun semisal aku bersama kamu. Ini indikasi bahwasanya yang difahami oleh mereka itu keliru. Tapi yang namanya orang Khawarij kalau nggak menjatuhkan Ibnu Abbas, kalau nggak menjatuhkan ulamanya para sahabat pada waktu itu, salah satunya dari Ibnu Abbas, dalam perdebatan orang marem, akhirnya mereka pun berdebat dan kemudian terjadi tanya jawab yang akhirnya ya tetap mereka nggak bisa jawab gitu. Ini menunjukkan bahwasanya mukaan itu aja kalau kita sadar itu akan menyebabkan kita akan paham bahwasanya oh Islam itu pondasinya dari para sahabat. Makanya nanti ada kaidah laukana khairon lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya ini baik, maka tentu para sahabat itu akan mendahuluinya. Dan ini diterapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika berdebat dengan tokoh Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Dalam perdebatannya Imam Ahmad bin Hanbal ini mengatakan satu kalimat yang harusnya mereka mikir. Saiki aku teko, kamu sama Nabi lebih paham mana tentang agama? Maka mereka pasti mengatakan lebih paham Nabi. Oke, aku tanya lagi. Kamu sama para Khulafaur Rasyidin dimulai dari Abu Bakar lebih paham mana tentang agama? Tentu mereka sebagai orang Islam akan mengatakan lebih paham Abu Bakar. Makanya orang Syiah itu mainnya sejak di sini. Dia sejak mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman itu kafir, makanya di situ kemudian selesai sudah fondasi Islam itu rusak.
Tapi orang Mu'tazilah masih meyakini kalau kebaikan itu ada pada Abu Bakar, pada Umar bin Khattab, pada Utsman bin Affan. Makanya ketika ditanya, ya, kamu sama Umar bin Khattab lebih paham mana soal agama? Mereka pun menjawab lebih paham Umar bin Khattab. Kamu sama Utsman bin Affan lebih paham mana tentang agama? Lebih paham Utsman bin Affan. Begitu pula Ali bin Abi Thalib, jawabannya sama. Maka pertanyaannya, Imam Ahmad bin Hanbal ahli riwayah, banyak menghafalkan hadis. Maka pertanyaannya, tunjukkan satu hadis, satu riwayat yang bisa nyambung sampai kepada Nabi SAW, atau kepada Abu Bakar, atau kepada Umar bin Khattab, atau kepada Utsman bin Affan, atau kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menyatakan mereka pernah berkata kalau Al-Quran itu makhluk. Satu aja. Maka orang Mu'tazilah sebenarnya sudah selesai di situ, dia nggak bisa menghadirkan. Karena kalau sampai menghadirkan, itu tentu akan diteliti oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan jelas itu pasti riwayat yang dusta, riwayat yang palsu. Tapi yang namanya manusia, kalau sesatan muter-muter bulat-bulat rakar-karuan gitu kan. Maka ini juga kita lihat dari saudara-saudara kita, ya, sekumpulan manusia yang kemudian bikin plang gitu kan, tulisannya Lady Day dan seterusnya, dia bikin ada imamnya kemudian berbaiat. Mereka kemudian membuat sekumpulan ustadz yang kemudian dijadikan disebut sebagai paku bumi untuk menancapkan keyakinan mereka di muka bumi gitu kan. Nah, paku buminya dikirim ke Mekah untuk belajar. Begitu sampai di sana, ternyata paku buminya ini belajar dari ulama yang benar, kemudian memperbaiki keyakinannya dan kemudian tobat. Nah, sama kelompok ini disebut murtad, diusir dari pondok-pondoknya, bukan diambil ilmunya tapi malah diusir dan seterusnya. Nah, logikanya kalau sebuah bangunan paku buminya aja udah dicabut, logikanya gitu, bangunan ini mesti goyang, runtuh. Tapi ya yang terjadi apa? Akhirnya mubalik-mubaliknya yang disebut para penerobos dan seterusnya yang sebenarnya nggak punya kapasitas untuk menjadi paku bumi, dinaikkan kelasnya gitu. Dan ini masih ada gitu. Nah, inilah potret bagaimana kemudian sebuah kelompok itu yang ketika sudah dibingkai dengan dunia, tujuannya adalah isrun, mengumpulkan dana untuk kemudian memperkaya diri, tapi kemudian ketika diluruskan nggak mau, ya kan sudah ini loh, ladang duit gitu. Terus kebacut pemimpin-pemimpinnya ini nggak punya kerjaan, jadi kerjaannya ya adalah ngerjain umat gitu. Dengan mengatakan kamu harus isrun, nek tobat itu ditulis dalam sebuah surat, di situ harus disebutkan sumbangane piro lagi iso diampuni dan seterusnya gitu. Ini udah gaya-gaya orang Nasoro. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita kembali kepada Islam kita, Nabi mengingatkan bahwasanya khairun nasi qarni. Dan ini sudah nas yang sahih bahkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya ini nas ini sudah enggak bisa diotak-atik apapun. Dan mereka para sahabat tabi'in dan tabi'in sudah wafat. Artinya kalau muncul orang sekarang, sahabat ini sahabat ngono, lha kowe iki sapa kan gitu. Ini menjadi pertanyaan. Dan ini juga menjadi pertanyaan juga tentang akidah orang itu. Artinya kalau jenengan nanti suatu ketika ngapunten nggih mendengar ada orang ceramah kemudian menjelek-jelekan sahabat, para tabi'in gitu kan, maka tentu kita harus bertanya, kita itu siapa gitu kan. Sampai Nabi SAW mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kamu hina sahabatku. Lau anfaqtum misla uhudin dahaban, kalau kamu punya emas segede gunung Uhud sekalipun kok infakkan, itu enggak akan melampaui infak sahabatku walaupun dia cuma menginfakkan segini atau segini gitu kan. Satu celowokan ini tangan ini. Ini menunjukkan bahwasanya infak mereka walaupun sedikit secara kuantitas, tapi secara pahala karena keimanan mereka sudah teruji dan terbukti dan sudah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka pahala mereka lebih besar daripada kita. Dan kita nggak usah meri dalam hal ini. Justru kita harus kemudian menggali lebih dalam, memahami lebih dalam bagaimana perjuangan mereka dalam mempertahankan keimanan, bagaimana pemahaman mereka tentang agama ini agar kemudian kita beragama di akhir zaman ini, beragama di atas jalan yang lurus. Ini yang kita minta sehari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Alladzina an'amta alaihim. Kemudian orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu sinten? Para nabi dan para rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang panjenengan murkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat, yaitu kalangan ahli kitab. Ahli kitab orang-orang yang kemudian membenarkan pendetanya, tidak membenarkan rasulnya. Ahli kitab kemudian orang-orang yang mengotak-atik agamanya, bukan kemudian mengikuti rasulnya. Nah, kita bukan. Makanya nanti kita lihat sifat-sifat para sahabatnya, para sahabat Nabi SAW. Nah, mereka punya sifat yang terbaik. Dikatakan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena punya sifat apa? Memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Adapun ahlu kitab, boten, ayatnya jelas melarang, tapi kemudian mengatakan pendetanya mengatakan halal, ya jadi halal. Contoh misal tentang babi.
Alkitab jelas mengatakan babi itu haram, tapi pendetanya mengatakan halal, ya jadi halal gitu kan. Maka hal-hal seperti ini tidak boleh ada di dalam Islam. Kalau emang udah jelas halal, ya halal. Jelas haram, ya kita tinggalkan. Tidak boleh kemudian diotak-atik diwolak-walik. Nah, sifat para sahabat itu seperti itu. Mereka terbiasa mengingatkan yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Adapun orang-orang Yahudi itu mereka punya kesepakatan di antara mereka, engko nek aku kleru rasa kowe eleke, ben engko nek pas kowe kleru yo tak jarke. Dan ini terjadi di kelompok yang saya bilang tadi. Bagaimana kemudian mereka dalam kajiannya mengharamkan rokok dan mereka tidak menjual rokok sesama mereka, tapi kalau mereka punya warung, mereka jualan rokok. Nggo sapa? Nggo wong di luar kami. Oh gitu loh. Karena mereka sudah melakukan takfiri kepada saudaranya sama muslim. Sampai baru kemarin bapak saya cerita itu, si Kai kan melu kelompok kuwi gitu kan. Kita ucapkan salam, assalamualaikum gitu kan. Jawabannya apa? Harusnya ya waalaikumsalam. Tapi jawabannya nggih gitu. Coba. Jadi ketika kita mendengar ucapan salam, ngapunten, ketika kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Tapi ketika kita membalas salam itu hukumnya wajib. Minimal sesuai yang kita dengar, assalamualaikum jawab waalaikumsalam. Tapi kalau kemudian kita jawab lebih baik, ya itu lebih bagus. Kok ini wis padha-padha wong Islam, tapi kemudian jawabannya nggih, bukane waalaikumsalam, maka ini sebuah pertanyaan. Jane aku cek anggap Islam apa ora? Makanya nanti dalam kitab akidah yang lain itu disebutkan dalam kitab akidah Imam Al-Ghazali bahwasanya seorang muslim selama masih sholat, jenengan lihat sholat, maka itu ikhwanukum fiddin, itu adalah saudara kamu dalam satu agama, tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dikeluarkan dari Islam, tidak boleh kemudian dikatakan dia bukan orang Islam, dia adalah orang yang Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang baik lagi yang kedua, kok panas ya? Tolong dihidupkan deh. Apa mati? Orangnya banyak nanti. Nek kepanasan. Kemudian yang kedua, panas om. Sifat yang kedua adalah mereka orang pilihan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih di antara para nabi itu adalah Nabi Muhammad, maka kemudian di antara para manusia Allah memilih para sahabat untuk menemani Nabi Muhammad. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha nadara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah melihat pada hati hamba-hambanya, lalu Allah kemudian melihat, ternyata Allah dapati hati Muhammad SAW itu yang terbaik di antara hati manusia. Makanya fastofahu li nafsihi wa ta'asahu bi risalati, sehingga Allah memilih untuk dirinya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu memilih Nabi Muhammad SAW dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Jadi dalam hal ini ketika yang terpilih adalah Nabi Muhammad, ya kita nggak usah meri. Dan apa enten piyai yang meri? Ada. Siapa? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi niku jauh-jauh dari daerah Palestina, dari Syam, pindah sampai ke Mekah, pindah lagi ke Madinah, sampai bikin beteng 3 suku-suku Yahudi yang terkenal di situ. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, sama satu lagi Bani apa? Bani apa? Napa? Napa? Sinten? Khadrat sanes, Khadrat orang Arab. Bani Quraidah, kemudian Bani Nadir sama Bani Qainuqa. Nah, betul, Qainuqa. Sampai bikin benteng gede-gede dalam rangka untuk ngenteni nabi terakhir. Sampai beliau, mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan sama orang Arab, hati-hati, engko nek nabi terakhir teko, selesai kalian semua. Delalah begitu teko, mereka gak mau beriman. Kenapa? Karena yang mereka tunggu adalah orang Yahudi, kok delalah sing teko wong Arab. Wis ngono wong Arab sing secara akademis tidak pinter, tidak pernah sekolah, bahkan tidak baca tulis. Walaupun terkenal sebagai orang baik, orang soleh, orang alim, walaupun terkenal sebagai orang yang tidak pernah berdusta, al-amin, tapi boten kanggo buat orang Yahudi. Jangankan ke wong Arab, wong nabi-nabi dari Yahudi aja banyak yang dibunuh. Nah, makanya gak usah ngiri. Nah, inilah ngirinya orang-orang Yahudi sampai hari ini. Nah, kemudian Allah pilih tuh Nabiullah Muhammad SAW sebagai manusia pilihan untuk membawa risalahnya. Summa nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi di antara hati-hati para hamba ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah hatinya Nabi Muhammad SAW, fawajada quluba ashabi khairu qulubil ibad.
Kemudian ternyata didapati hatinya para sahabat itu sebaik-baik hati setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Faja'alahum wuzara'a nabiyyihi yuqatiluna ala dini. Kemudian Allah menjadikan mereka sebagai pendukungnya para nabi, menteri-menterinya nabi itu tadi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian mereka membela nabi itu dalam artian meneguhkan agamanya di muka bumi. Famara al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin dalam hal ini yaitu para sahabat baik, maka di sisi Allah pasti baik. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Maka apa yang pada waktu itu di zaman para sahabat itu dianggap jelek, maka di sisi Allah itu juga terhitung jelek. Makanya ada kaidah tadi yang saya sebutkan, yaitu apa? Bahwasanya kalau itu kebaikan maka mereka pasti sudah mendahului. Laukana khairon lasabaquna ilaihi. Bahkan nanti dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tamassaku bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi ada sunnah-sunnah yang memang ditetapkan oleh khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Tapi khulafaur rasyidin menetapkan juga pakai pertimbangan wabil khusus, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten ngawur. Wabil khusus contoh misal soal tarawih. Nabi itu tarawih berjamaah itu di malam 25, 27 dan 29. Sebulan cuman 3 kali. Tujuannya agar para sahabat kaum muslimin waktu itu tidak menganggap itu sebagai perkara yang wajib. Tapi begitu kemudian kekhalifahan sampai di masa Umar bin Khattab, beliau kemudian melihat ketok enek bareng-bareng luwe api, kemudian disatukan berjamaah dengan satu imam. Makanya kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadihi, bid'ah yang nikmat, bid'ah yang baik yo ini. Ini menjadi dasar bahwasanya sholat tarawih itu menjadi syariat dalam Islam. Yang menetapkan sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Oh, terus saiki nek wong gawe bid'ah macam-macam terus pakai dalil nikmatul bid'ah hati keliru. Kenapa? Karena mereka bukan khulafaur rasyidin. Jadi ketika kita mau kemudian merujuk pada khulafaur rasyidin dan itu kemudian menjadi syariat yang kemudian kita lakukan, itu betul. Tapi kalau kemudian kita punya guru yang nglakoni amalan tertentu, kemudian dia berdalil nikmatul bid'ah hadihi, ya itu keliru. Karena Al-Quran dan Sunnah sudah tetap, sudah selesai dalam menurunannya. Kemudian riwayat-riwayat para sahabat juga sudah ada. Kita tinggal ngikuti saja. Itu yang disebut modifikasi agama, itu tidak boleh. Makanya dalam agama yang kaitannya dengan syariat, ibadah, ritual dan seterusnya, itu disebut taufikiyah. Tinggal melu, tinggal derek, boten boleh merekayasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga, bahwasanya mereka itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor." Orang-orang yang terdahulu dari yang pertama masuk Islam di antara orang muhajirin dan ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi ada muhajirin, ada ansor, kemudian ada yang mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah kemudian meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau jenengan ngerti yang namanya muhajirin dan ansor ini ya para sahabat, maka yang mengikuti mereka sinten? Tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in, lalu kita gitu loh. Orang-orang yang istiqomah di jalan ini maka akan mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang itu pun juga akan meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan kemudian disiapkan buat mereka surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul adzim, itu adalah keberuntungan, kemenangan yang besar. Dan ayat yang semakna Allah berfirman pada Quran surat Al-Fat ayat 18, kalau tadi At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Dibahasakan orang-orang yang beriman dalam jumlah yang banyak. Tentu ini sudah terjadi. Kapan? Kenapa? Idh yubayyi'unaka tahta sajarah, ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Berarti ini sudah terjadi. Munya kembali kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu pernah berbaiat dengan al-mu'minina waktu itu sinten? Para sahabat. As-sabiqunal awwalun. Fa'alima ma fi qulubihim,
dan Allah mengetahui apa yang di dalam hatinya, yang tadi disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu hatinya sebagai hati-hati yang terpilih, yang terbaik setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Fa anzalas sakinata alaihim, kemudian diturunkan as-sakinah kepada mereka untuk terus teguh di atas agama ini. Wa asabahum fathan qoriba, dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, sehingga para sahabat mendapati Fathul Makkah yang paling dekat. Kemudian setelahnya ada kemenangan-kemenangan dan seterusnya, sampai akhirnya Islam menyebar sampai di negeri kita dan kita menjadi salah satu pengikutnya. Nah, tinggal sisanya kita istiqomah di jalan ini sampai kita wafat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang termasuk keutamaan para sahabat adalah bahwasanya mereka punya amal ibadah yang diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Allah taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 16, ulaikal ladzina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal baik yang mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Jadi karena keteguhan iman, keteguhan akidah yang lurus, mereka kemudian diterima amalnya dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian poin berikutnya, keutamaan mereka adalah mereka sangat mencintai kaum muslimin dan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada Quran surat Al-Asr ayat 10, walladzina ja'u bim ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudahnya, yaitu orang-orang muhajirin dan ansor, para sahabat, mereka berdoa. Doanya apa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, wala taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami ghillal lil ladzina amanu, kedengkian pada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Rabb kami sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini loh orang beriman. Jadi begitu cintanya dia pada keimanannya, maka dia juga tidak mau menyakiti saudaranya sesama orang yang beriman. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu kalau kemudian kamu bisa bahagia ketika saudaramu yang lain bahagia. Jangan sampai kemudian tetangga kita beli mobil, kita kemudian malah sakit gitu kan. Harusnya ikut senang gitu kan. Tetangga kita sebelah rumah mantu, kita malah pusing, darah tinggi dan seterusnya. Harusnya kita senang. Maka seorang muslim harus ikut senang ketika saudaranya senang. Kemudian termasuk ciri kebaikan para sahabat, yaitu mereka orang-orang yang berjiwa dan berhati besar. Bahkan mereka orang yang selalu melonggarkan hidupnya untuk Islam, untuk membantu dakwah Islam, untuk kemudian menjaga agama Islam, bahkan sampai urusan menerima tamu pun mereka bersegera. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah mengutus orang untuk bertanya kepada istri-istri beliau, apakah mereka punya air. Jadi ini gambaran bahwasanya kenikmatan itu bukan soal dunia. Sampai Nabi itu ngirim, jadi ceritanya ada tamu, Nabi kemudian ngirim ke istrinya, coba tekono, enek banyu ora ning omah gitu. Banyu nggih cara nek sakniki teh napa-napa ngoten niku. Nah, kemudian Nabi menjawab, mereka menjawab, kami hanya punya air, punya makanan apa enggak, maaf, punya makanan apa enggak buat jamu tamu. Kemudian mereka para istrinya menjawab, kami hanya punya air. Maka Rasulullah bersabda, siapakah yang berkenan menerima orang ini sebagai tamunya? Jadi karena di rumah Nabi istri-istrinya itu gak ada kecuali air. Ini menunjukkan kondisi Nabi SAW secara ekonomi kan juga gak bergelimangan harta toh. Tapi bukan karena Nabi istilahnya gak mampu, bukan. Tapi karena memang Nabi gak mau soal dunia. Jadi Nabi itu kalau punya emas banyak, punya duit banyak, dapat ghanimah banyak, dan didongke, gak mau kemudian didadekke nopo-nopo. Makanya dalam kitab Adabul Mufrad itu termasuk pengeluaran harta yang tidak bernilai pahala itu dienggo omah, dibikin buat rumah itu. Dengan misal punya rumah segede ini pun cukup. Dengan tingkat boleh nanti tingkat 17 itu enggak akan ada pahalanya. Tapi kalau konteksnya adalah rumah Allah, yaitu masjid, senajan niku sak templokan segede sarang burung, kata Allah, kata Nabi SAW, maka orang yang berinfak walaupun segede sarang burung itu akan dibangunkan istana di surga. Artinya kalau kita kembali kepada soal urusan kita di dunia, yaitu misal soal rumah, ya kan? Maka kalau memang jenengan punya putra 5 dan sudah dibangunkan satu-satu, ya sudah. Soal nanti dia pengen tingkat itu dan saya, ya itu urusan dia. Yang penting jenengan adalah fokus untuk diri jenengan dan kemudian
untuk akhirat jenengan. Jangan kemudian ya kita putrane njaluk piye dituruti gitu kan, berharap itu menjadi kebaikan buat kita ning malah gak bernilai apa-apa. Kalau udah disiapkan rumah ya sudah gitu kan. Jenengan juga sama. Kalau emang sekarang tinggal berdua suami istri, putra-putra udah di mana-mana gitu kan. Yo main kita apa ini di tingkat meneh Pak. Ajeng nopo gitu. Malah digoni setanan malah repot gitu. Nah, maka dalam hal ini karena di rumah Nabi SAW gak ada kecuali air, maka Nabi menawarkan, siapa di antara kalian yang mau menerima tamu ini loh, tamuku ini. Kemudian seorang laki-laki dari Ansor yang nanti namanya tak sebut, dia kemudian mengatakan, saya bersedia ya Rasul. Lalu dia pun pulang membawa tamunya ke rumah. Ora kok bojone sik digawa mulih gitu kan, cangking mulih gitu kan. Kemudian begitu sampai rumah, tamunya kan lenggah, kemudian dia marani garwane dan lebet gitu kan. Dek, muliakan tamu Rasul ini gitu. Bojone yo kaget gitu kan. Lah aku yo gelem mulyake Mas, tapi lo Mas, tapi ya ini loh, tapi kita nggak punya makanan apapun selain makanan anak kita. Jadi makanan kan macam-macam gitu kan. Nah ini jatahe bocah-bocah Mas. Kowe karo aku ora enek gitu kan. Jadi bukannya saya nggak mau memuliakan ini, neng iki jatahe bocah-bocah. Kowe karo aku urung kejatah, urung ngerti bakal mangan apa. Maka laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Wis pokoke siapno panganan kuwi mau sing ngene bocah-bocah." Iku nek garwane jenengan malah ngamuk-ngamuk. Suwe lanangan ra cetha. Bukane gawake martabak kok suguh malah panganane omah kayak wong gitu. Nah. Cepakno panganan kuwi mau. Terus uripno lampu. Lampu boten lampu ngeten iki, lampu tindir ngoten nika. Nah, uripno bar kuwi anak-anak konen turu. Nah, terus nek mereka njaluk makan, pengen mangan, pukuken gen turu meneh. Ya, kan langsung ya Allah. Bener emang respon kita tuh kayak gitu gitu. Karena emang ya umumnya kita jangankan dengan saya pun mungkin ya nek tamu nek suguh ya kula jak metu gitu kan. Mboten kula golek ngeten ngomah gitu. Nah, kemudian istrinya pun akhirnya melakukan perintah suaminya, kemudian berdiri memperbaiki lampunya, seolah-olah memperbaiki lampunya, begitu lampunya nyala gitu kan, ternyata kemudian dipadamkan. Nah, kemudian laki-laki itu bersama istrinya menampakkan kepada tamunya bahwa mereka berdua juga ikut makan. Jadi enten hijabe ngoten, ini ruang tamune enten lampune, enten niku tindire niku mriki enten lampu tindire. Bojone niku ngadeg terus kaya-kaya dandani ngoten niku. Nah, kemudian begitu udah nyala, nah mereka berakting kaya makan. Kaya makan. Tamune ten iki yo mangan niku sing disuguh jatah anake niku. Nah, tamune nggih mungkin kaya nek wayangan niku lho ya ketok bayangane. Oh iya, padha mangane. Tentu mereka pun juga nggak pengen nek mangan kene ra mangan, mesti kok nek ngerti ngono ya iki kayak ngene gitu kan. Tapi karena mereka delok suami istri ini beradegan lagi makan, just mereka makan karo santai gitu kan. Nah, maka mereka berdua pun makan dalam kondisi seperti itu dan mereka tidur malam dalam kondisi menahan lapar. Di pagi hari laki-laki itu berangkat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, Mas, tadi malam Allah itu takjub sama perbuatan kalian berdua. Takjub karo kelakuanmu karo bojomu gitu. Jadi Allah punya sifat di sini, nah asma dan sifat itu dalam tauhid asma wa sifat punya sifat yaitu takjub. Neng takjubnya Allah enggak kayak takjubnya manusia, jangan dipadakan gitu kan. Nah, maka Allah Ta'ala kemudian berfirman terkait kamu, kata Nabi SAW, yaitu apa? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang lain atas dirinya. Jadi mereka mau berkorban buat saudaranya, bahkan ketika dia dan anaknya pun kelaparan gitu kan. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka itu dalam kondisi perlu butuh. Wa may yuqasuhan nafsi, dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Dan ini adalah potret bagaimana kedermawanan mereka. Nah, laki-laki ini siapa? Laki-laki ini adalah Abu Tolha. Abu Tolha niku sinten? Abu Tolha niku suami dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim julukannya Rumaisa. Abu Tolha dan Ummu Sulaim ini dulu pernah nikah dengan seorang Arab Mekah namanya Malik, yang itu kemudian punya anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika kecil, ketika Ummu Sulaim bersama Anas bin Malik memilih untuk hijrah dalam keimanan, meninggalkan bapaknya si Anas yaitu Pak Malik ini di Mekah, maka
begitu sampai Mekah, ya, sampai Madinah maaf, Ummu Sulaim sebagai ibu yang cerdas, itu meletakkan anaknya di institusi pendidikan terbaik. Ya, cara sakniki sekolah terbaik. Ya, cara sekolah terbaik napa ya terus kudus yang paling mahal mboten. Justru sekolah terbaik pada waktu itu adalah bersama dengan sinten Rasulullah. Akhirnya Ummu Sulaim ngomong kepada Nabi, "Ya Rasul, niki putra kula mang beto pokoke jenengan pundi-pundi manggawa kajenge ngrencangi jenengan sampai 17 tahun bersama Nabi SAW." Makanya Anas bin Malik ini orang termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang Nabi SAW, tentang kehidupan beliau, tentang kepribadian beliau, dan beliau selalu nemenin Nabi SAW sejak kecil. Dan yang menarik, selama belasan tahun bersama Nabi, Anas bin Malik ini buatan pernah mendapati Nabi mengatakan, kok buat kayak kono kudune sebelah kono. Adapun kita ke asisten kita, ke pembantu kita sering banget. Gitu koyo ngene. Nabi itu 17 tahun enggak pernah. Ya. Maka ibu yang cerdas harus meletakkan anak ke institusi pendidikan terbaik. Nah, terbaik niku parameter apa jenengan silakan periksa lagi. Pokoknya jangan asal ngoten nggih. Maka Ummu Sulaim juga seperti itu. Nah, suatu ketika Ummu Sulaim dan Abu Thalhah ini punya kisah. Abu Thalhah ini seorang jagoan perang, gagah perkasa. Dan kemudian pada suatu ketika Abu Thalhah ini tertarik sama Ummu Sulaim. Walaupun janda anak satu, singkat cerita ya jenenge wong lanang tertarik lah gitu. Dan kemudian Abu Thalhah waktu itu belum Islam, kemudian pengen melamar Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim pun mengatakan, "Aku terima lamaranmu dengan syarat kowe mlebu Islam." Akhirnya Abu Thalhah pun menerima tawaran itu dan masuk Islam. Dan ini dalam sejarah dikatakan sebagai mahar yang paling indah. Kalau mahar yang paling mahal itu kepalanya Imam Ali yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij yang pernah saya ceritakan. Tapi ini adalah mahar yang paling indah. Mahar yang paling indah yaitu keislaman. Nah, maka begitu kemudian mereka sudah menikah, dalam pernikahan itu lahirlah anak. Abu Thalhah ini seorang yang sangat mencintai anaknya. Anak itu sayang banget. Nah, suatu ketika anaknya sakitlah si anak ini. Kemudian si Abu Thalhah ajeng ten masjid, cek tak ning masjid titip anakku gitu. Nah, senajan dulu sing lanang niki seneng kalih sing wedok sedemikian rupa, nek wis duwe anak biasane wong lanang tresnane malah akeh ten anake timbang ning mboke kan ngoten ta Bu. Biasane enten sing luar biasa nggih enten Pak karo mboke kompak kanggo anake nggih enten ngoten niku. Niki wong ra cetha niku. Nah, kembali ke situ. Nah, cinta sekali sama anaknya, Abu Thalhah nitip sama Ummu Sulaim, "Jaga lho, hati-hati, awas, jangan macam-macam, jangan tiada apa-apa, tinggalkan masjid." Singkat cerita, kemudian dalam penjagaannya qadarullah biidznillah meninggal anak niku Pak. Jadi memang kondisi kritis, mungkin demam tinggi, step lan sak piturute meninggal. Nah, Ummu Sulaim bingung, piye engko nek bojoku mulih mesti aku dinesoni. Senajan biyen bribik-bribik ngelamar aku. Tapi kan iki anake gitu kan. Maka akhirnya Ummu Sulaim pun berdandan sedemikian rupa, masak makanan kesenangan suaminya dengan logika nek wis dicukupi apa yang ada di perut dan ngapunten di bawahnya, maka seorang laki-laki ora bakal nesu. Nah, maka begitu suaminya pulang, diajak mangan sing enak. Begitu mangan enak wareg rampung, kemudian diajak berhubungan suami istri. Begitu rampung kemudian ditanya, "Mas, nek enek bandane tanggamu kecer mrene, tanggamu njaluk piye gitu." "Ya tak keke wong kudu hakku." "Mas ngapunten, putrane kita sudah diambil sama Allah," gitu kan. Kowe iki ngejak aku mangan enak ngene iki terus ngejak kumpul iki arep ngomong ngono kuwi. Nesu jane, tapi nggih mboten ngangge fisik. Awas ya tak laporke Nabi. Larilah si Abu Thalhah kepada Nabi SAW. Dan kemudian Nabi SAW begitu diceritain niku nggih mboten nesu, mboten kaget, benar cuma mengatakan, "Apakah kamu sudah mengumpuli istrimu itu tadi?" "Sudah ya Rasul." Kemudian didoakan, "Semoga gitu, terlahir dari kamu anak-anak yang banyak dan kemudian soleh dan kemudian menjadi mujahid berjuang di jalan Allah." Dan benar setelahnya lahir anak yang banyak dan mujahid dan berjuang di jalan Allah. Paling parah lagi Anas bin Malik. Anas bin Malik niku sampai didoakan oleh Nabi SAW dengan doa khusus. Jadi jenengan nek pun kesel dadi orang duwe niku bisa pakai doa niku. Nabi mengatakan kepada Anas bin Malik, "Allahumma aksir malahu." Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Wa aksir auladahu, dan perbanyaklah anaknya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkailah atas apa yang kau berikan, yaitu dari anak dan harta yang banyak. Akhirnya Anas bin Malik itu dalam sejarah
punya anak 102 orang. Istrinya namung 4 nek yang saya tahu. Dan tentu nek anak 100 loro niku pasti kan sing nggo ngragati nggih kathah to Bu Pak gitu. Nek ra diragat ya mungkin mati kaliren. Berarti beliau juga kaya. Jadi nek jenengan pengen sugih niku dungane ora usah melu wong kae maca selawat iki selawat kuwi ping 300 sekian pas dino iki tanggal iki bengi jam semene niku malah ora enek dalile gitu kan. Sing ada dalilnya niku Allahumma aksir malahu wa auladahu wa barik lahu fima ataita niku nek ndongake wong liya. Nek ndonga dhewe pripun? Allahumma aksir mali atau Allahumma aksir amwali wa auladi. Ya Allah memperbanyak hartaku dan anak-anakku. Wa barik li fima a'taitani dan berkailah aku atas apa yang kau berikan. Mau hati-hati Bu, yang aksir auladahu nanti maknanya banyak. Siji mungkin jenengan bakal meteng meneh gitu kan. Atau yang kedua garwa jenengan kawin meneh gitu kan. Atau yang ketiga nah mungkin anak putu jenengan akeh. Mana yang diberi Allah, Allah tahu yang terbaik. Jadi jenengan pun donga ngoten akhire garwa jenengan nikah melih ya ampun gelo. Atau nek jenengan pun donga ngoten jenengan meteng melih sedajan umure pun 65, nggih ampun sedih gitu. Wong jenengan pun donga gitu kan. Ngoten nggih. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka rela berkorban untuk saudaranya sesama muslim. Dan kemudian mereka punya cinta dan benci bukan karena harta, bukan karena dunia, tapi karena keimanan. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Oh jenengan punya garwane ternyata orang luwih ganteng timbang tanggane atau koncone SMA mbiyen. Ora apa-apa. Aku cinta karo kowe Mas. Lah ngopo? Wayah salat jenengan jerantal ning masjid senajan ora tak opiak-opiak. Wayah jam kerja jenengan mangkat kerja senajan ora tak gebyur banyu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dihadirkan pada kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Laki-laki juga sama. Senajan bojone ora mancung, mblesek irunge gitu kan. Kulitnya ora glowing gitu kan, tapi meling-meling ora apa-apa gitu kan. Kenapa? Karena ternyata dia ora tak kon jilbaban malah jilbaban. Ora tak kon ngaji mangkat pengajian. Bahkan aku mulai ternyata dia baca Al-Qur'an, ora lagi napa check out Shopee, tidir paket gitu kan, judeg ning bayar gitu kan. Nah, ini asas kecintaan para sahabat kepada sahabat yang lain, dan ini yang harus kita tiru. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, dari Nabi yang menceritakan, yang mengatakan bahwasanya ayatul iman hubbul ansor, bahwasanya tanda keimanan adalah mencintai orang-orang ansor, wa ayatul nifaq bughadul ansor, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang ansor. Ini menunjukkan bahwasanya mencintai mereka adalah menjadikan tanda keimanan kita. Dan kita harus mencintai para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka sebagai warasatul anbiya. Bukan cuman wah pokoknya agar guruku ngomong kayak elek, nanti jenengan kalau membaca kisah sejarah jenengan akan mendapati bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian berperang dengan sahabat yang lain gitu kan. Apakah kemudian Muawiyah jelek? Boten. Beliau adalah saudara Nabi SAW. Beliau adalah orang menulis wahyu. Beliau punya keutamaan yang banyak. Atau apabila ada pun kekurangannya, maka itu bagian dari hal-hal yang insya Allah mereka sendiri juga punya wilayah untuk bertanggung jawab sendiri gitu loh. Dan kita nggak boleh kemudian mencela mereka. Dan cinta dan benci kepada mereka menjadi tanda keimanan. Nabi SAW mengatakan la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah orang yang mencintai orang para sahabat itu kecuali orang beriman. Wala yubghiduhum illa munafik. Dan orang-orang yang membenci para sahabat adalah orang-orang munafik. Man ahabbahum fa ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai para sahabat, Allah akan mencintai orang itu. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan siapa yang kemudian membenci mereka, Allah pun akan memurkainya. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan tentang larangan mencela mereka, idza dzukira ashabi fa amsiku. Kalau ada orang bercerita tentang sahabatku, maka tahanlah dirimu untuk mencela mereka. Jangan. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan fala tasubbu ashabi. Jangan kau hina, kau caci maki sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaban. Kalau sekiranya kamu punya emas segede gunung Uhud, wa infakan ma balagha mudda ahadihim wala nasifahum. Enggak akan mencapai pahalanya, mengungguli pahalanya dibanding infak sahabatku senajan cuman 1 mud gitu kan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina yu'dunallaha wa rasuluhu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum adzabam muhina. Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan siksa yang sangat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir
termasuk sebuah kesalahan adalah menyelisihi Rasul dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Orang-orang yang menentang Rasul bahwasanya sudah jelas kebenaran datang dari Rasul dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Sehingga ada Rasul dan jalan orang beriman, ini para sahabat. Maka siapa yang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman yang bersama Rasul, yaitu para sahabat, kata Allah, nuwallihim ma tawalla wa nuslihim jahannam wa sa'at masira. Maka akan kami biarkan mereka itu leluasa terhadap kesesatan. Tak jarke. Wong sesat ning sugih tak jarke sugih. Wong kafir ning duwe kuwasa tak jarke berkuwasa, tak jarke. Iku nek cara basa Jawa napa istilahé dilulu. Dadi ora salat ning sugih tak jarke. Nah, tukang mabuk ning sugih tak jarke. Sampai tadi malam apa ya, ada sebuah video singkat niku enten bapak wis tuwek wonten dicekel polisi, terus ngomong ning polisi, "Pak polisi, nek kula jenengan ken leren main slot, jenengan ken leren adu jago, jenengan ken leren main gaple, main remi. Niku kula ajeng nafkahi anak bojo kula ngangge napa? Wong nafkahi niku." Nah, ketika orang itu sudah mengatakan seperti itu, maka berlaku ayat berlaku hadis firman Allah dalam hadis qudsi, "Ana indadoni abdibi." Aku akan sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau manusia ini berprasangka nek rezekine dalane mung saka dalan haram, ya sajeke urip sak mateke ya bakal jadi dari dalan haram. Makanya menjenengan kalau ingat kasus Doli itu bagaimana kemudian wali kota atau gubernur saya lupa Bu Risma itu ya, walaupun partainya itu tapi kebaikannya tetap harus kita sampaikan atau kita puji gitu kan. Maka beliau pun membubarkan prostitusi terbesar se Asia Tenggara itu karena delok cah SD, cah SMP disangoni Pak Emboke 10.000, sing 5.000, sing 2.000 dinggih jajan ten mriku gitu loh. Nah, jenengan pun bayangke bisa bayangke to nek 2.000 niku ngapunten, niku piyai setrine niku bentuke kaya apa gitu kan. Ngoten, yo wis tuwa elek lan sak piturut tapi nggih niku wau. Karena dia sudah menas dirinya, nek aku nek saka dalan haram iki ora bakalan iso urip, yo wis enom yo larang, kemudian makin tua sampai akhirnya 2.000. Padahal 2.000 niku biaya dingin apa? Dingin apa? Dan toilet umum. Berarti kan sama akhirnya dia jadi kayak toilet gitu kan. Wong bedone toilet sing iso ngentut gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman, kita jangan pernah gitu punya pendapat pokoknya anggere aku nyimpang sugih berarti iki bener. Boten. Justru sebaliknya ketika jenengan istiqomah kok kemudian dicoba oleh Gusti Allah, maka itulah jalan yang benar. Dalilnya nopo? Nabi SAW mengatakan innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Gusti Allah niku nek tresna kalih seorang hamba, seneng niku mboten terus digrujuk donya, tapi malah dikei pacobaan. Makanya jenengan nek salat rajin kok bar kuwi, kemudian malah randedit itu salat terus, wasta'inu bisabri wa shalah. Bar salat berarti yo sabar. Nah, barangkali jenengan memang diminta untuk susah di dunia, mungkin anak turunnya nanti malah dikei jalan yang mudah. Wallahu taala. Maka di sini dikatakan nuslihi jahannam wa sa'at masira. Takai keleluasaan di atas kesesatan ning bar kuwi tak lelebke ning neraka dan itu adalah tempat yang terburuk untuk kembali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat-sifat utama dari para sahabat secara umum. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan yaitu keutamaan para sahabat khususnya yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin, manusia yang 4 dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Wabillahi cukup semanten dengan saged kula aturaken, kita akhiri dengan doa nggih. Panjenengan aminkan mudah-mudahan hari-hari jenengan setelah ini pasca ini menjadi lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa aslih asdiqana wa ikhwanana wa akhwatana wa wulata umurina ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir li ikhwanana al-mustad'afina fil Filistin. Allahumma ighfir li ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa wafiq alaihim sabra ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasiqun fa innahum qaumul mufsidun ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya Ghani ya Hamid. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma asli mardana waqdi duyunana ya khairar raziqin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya Ghani ya Hamid ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min adabi jahannam wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar raziqin husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wasma'na fil jannah jannatika jannatin naim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru